Muhammad itu di tahun ke-11 dari kenabian itu mulai berdatangan orang-orang Yathrib untuk mengerjakan ibadah haji. Orang ibadah haji itu memang dari dulu, orang Arab tuh dari dulu suka mengerjakan ibadah haji. Makanya orang kalau pergi haji itu bukan mendatangi panggilan Nabi Muhammad, tapi mendatangi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang syariat haji datangnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi bangsa Arab di berbagai macam penjuru, terutamanya di Jazirah Arab, itu kalau bulan Dzulhijjah banyak di antara mereka yang berangkat ibadah haji, menyembah Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya. Banyak juga yang mereka menyembah Allah lewat perantara berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Gitu. Karena waktu itu Ka'bah itu ada 360 berhala, baik besar maupun kecil di sekitarnya. Dari mulai di dalam, itu di dalam tuh banyak banget berhalanya. Ada Manat, ada berhala Uzza, ada berhala Lata, ada berhala besar banget mereka taruh di atas Ka'bah, namanya Hubal. Kagak-kagak emang orang jahiliyah nih ya, kita nggak bisa bilang orang Arab secara keseluruhan, tapi masyarakat jahiliyah pada masa itu. Jadi tuh Ka'bah dikelilingnya tuh sama berhala-berhala banyak banget tuh, bergelantungan. Mereka punya 360 berhala, kebayang gak sih di sekitar Ka'bah? Dari yang kecil-kecil gitu, imut-imut sampai yang gede gitu. Kenapa 360? Biar mereka nyembah Tuhan yang berbeda-beda gitu tiap hari. Jadi itu sebanyak bilangan hari dalam setahun. Ya ampun, mana apal sama Tuhannya ya. 360. Kita aja ngafalin Asmaul Husna 99 lewat mulu ya kan. 360 banyak banget. Nah, datang tuh ceritanya ada 17 orang, 10 laki-laki, 7 perempuan untuk mengerjakan ibadah haji. Mulai banyak orang masuk Islam, jadi orang kafir Quraisynya nih kayak kebakaran jenggot lah mereka. Jadi mereka meeting nih ceritanya nih, rapat penting. Mereka bilang nih harus kita cegah nih, jangan sampai ada orang datang haji kemudian ikut Muhammad. Gimana caranya nih? Yaudah kita bikin peringatan aja sama mereka. Kita sebarkan, kalau istilah sekarang sebarkan pamflet, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako gitu kan ya. Ngasih peringatan untuk orang jangan sampai dengerin Nabi Muhammad gitu. Jadilah ketika mereka mulai berdatangan rombongan-rombongan untuk mengerjakan ibadah haji, nih yang dari Yathrib nih ada 17 orang, mereka asal masuk aja langsung dengerin pengumuman dari Bukit Sofa. Hati-hati, kita punya tukang sihir baru. Mantra-mantranya benar-benar dapat mempengaruhi orang. Hati-hati, kalian hati-hati. Hati-hati sama tukang sihir baru namanya Muhammad. Hati-hati. Kalau dia menyampaikan mantra-mantranya, kalian harus tutup telinga biar kalian enggak kena sihirnya. Terus jadi omongin sering banget gitu. Sampai orang saling ketemu gitu, hati-hati sama Muhammad loh, hati-hati sama Muhammad gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang kafir Quraisy nih lupa bahwasanya sering disebut bikin orang jadi penasaran. Dia kayaknya nggak belajar marketing lah. Itu kan cara penyebar luasan. Jadi kita tuh, apalagi kalau kayak saya gitu ya, ustazah gitu, nyampein sesuatu gitu. Kalau ada di gosip-gosipin, ada berita-berita tuh,
alhamdulillah itu adalah sarana promosi. Sebab orang kalau denger-denger lama-lama jadi penasaran. Kayak apaan sih gitu. Akhirnya emang iya. Emang dia bener tuh nyampein perkara bid'ah, coba deh hadir. Iya. Abis hadir kan di mana bid'ahnya ya? Kayaknya enggak deh. Kan begitu? Demikian pula dengan yang terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu orang Yathrib dari takutnya kena sama Nabi Muhammad, mereka tuh sampai pakai penyumpal kain, disumpalkan di telinga mereka biar mereka nggak denger mantranya Nabi Muhammad katanya. Akhirnya kemudian nyumpel tuh mereka tuh, nyumpelin telinga pakai kain. Tapi kan tetap aja jadi penasaran, orangnya yang mana? Di saat mereka mau tawaf, mereka udah sumpelin telinganya, dan Nabi itu emang luar biasa. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tahu lagi digosipin ini itu, lagi difitnahin begini begitu, lagi dikatain begini begitu, beliau waktunya tawaf aja. Tawaf aja. Waktunya harus keluar rumah aja. Jadi beliau kayak biasanya. Nabi tuh orangnya istiqomah. Dari awal-awal memang beliau orangnya istiqomah. Jadi punya kebiasaan tuh gak ganti-ganti Nabi. Jam segitu terus gitu. Makanya Nabi Muhammad bangun malam terus. Gak ada ceritanya kayak kita modelannya. 3 malam bangun, seminggu bolong. Bolongnya lebih banyak ya kan. Nabi itu istiqomah. Jadi jam segitu beliau biasa tawaf, ya beliau tawaf, nggak peduli lagi apa terjadi gitu. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan beliau. Jadi beliau kerjakan tuh, datang tawaf, orang mulai bisik-bisik, tuh loh yang namanya Muhammad. Yang mana? Itu loh. Itu. Dan subhanallah, baginda kita Nabi besar Muhammad, man ra'ahu badihatan habah. Orang tuh asal pertama kali lihat Nabi Muhammad, habah, dia akan terkesima. Orang kalau pertama kali lihat Nabi Muhammad nggak akan ada yang oh be aja ya, nggak ada. Kalau lihat kita ini kan biasa gitu kan. Orangnya kayak apaan sih, kayak pas lihat oh be aja ternyata. Oke. Next. Kalau baginda Nabi itu nggak ada ceritanya kayak begitu. Man ro'ah badihatan habah. Siapa yang ngelihat badihah tuh kayak nggak sengaja gitu, kayak yang set. Langsung habah, langsung terkesima, terpesona, langsung nggak bisa gitu kayak yang mengalihkan pandangan begitu cepat tuh nggak gitu. Langsung pandangannya mengarah kepada Nabi Muhammad. Habis gitu dengerin suaranya, ahabbah. Orang tuh biasanya jadinya jatuh cinta. Itu orang biasa tuh. Jatuh cinta sama Nabi pada pandangan pertama. Banyak. Kecuali kalau hatinya penuh dengan penyakit, apalagi belum sudah penuh dengan kebencian. Udah hasut, gak demen, merasa terkalahkan, merasa yang begitu-begituan susah deh mau dapat kebaikan. Tapi kalau enggak gitu, kalau yang kayak biasa aja gitu, pengen tahu aja, begitu lihat langsung terkesima dan kemudian jatuh cinta. Mereka jadinya walaupun denger sebelumnya kayak yang hati-hati, jangan deket-deket, jangan dengerin mantra-mantranya, sumpel telinganya gitu.
Tapi magnetnya Nabi Muhammad, tarikannya Nabi Muhammad tuh kuat banget. Jadi mereka tuh kayak yang mau jauh tapi yang kok kayaknya pengen deket ya. Kayaknya pengen deket terus ya gitu. Akhirnya mereka pun jadi tambah deket. Mulai Nabi Muhammad baca ayat-ayat Al-Quran sembari tawaf, mereka pun mulai perlahan-lahan mengeluarkan sumpelan telinga mereka. Mulai dikeluarkan. Mulailah mereka mendengarkan. Dan mereka bukan orang bodoh. Mereka ahli-ahli sastra Arab, teman-teman. Sehingga mereka faham bahwa yang dibacakan Nabi Muhammad bukanlah kalimat-kalimat mantra. Begitu mereka dengarkan Nabi Muhammad membaca firman-firman Allah, mereka tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka tahu itu bukan mantra. Kan dari bunyinya aja udah gak ada mantra-mantranya itu. Mantra itu kan biasanya abdakadabra, simsalabim. Kalimat-kalimat yang gak jelas gitu kan. Lah ini mantra-mantra dari mana gitu. Gak ada pantes-pantesnya disebut mantra. Yang ada adalah kalimat-kalimat dengan mutu yang sangat tinggi, yang sangat indah, teman-teman sekalian. Akhirnya kemudian mereka pas pulang dari tawaf, mereka kumpul di tenda, mereka bahas. Apaannya mantra? Wah, ini sih bener nih. Nabi ini mah. Kita jangan sampai keduluan sama orang-orang Yahudi di negeri kita. Jadi di Yatsrib itu dulu banyak Yahudi. Kalau di Mekah banyaknya orang musyrik, penyembah berhala. Kalau di Madinah banyaknya Yahudi. Yahudi ini selama ini kalau bertikai sama orang-orang Arab yang bukan Yahudi gitu, itu mereka tuh sukanya bawa-bawa kayak begini. Entar ya liatin kalau nabinya terutus, nih liatin gitu. Si orang Yahudi. Gitu kan, liatin kita semua akan kalahin kamu semuanya ya. Jeng, pokoknya kalian semua kalah. Kalian semua akan kami buat tak berdaya. Nanti loh kalau nabinya udah datang, kita akan punya kekuatan gitu. Jadinya begitu orang-orang Arab Madinah ini mereka tahu bahwa ini si Nabi nih yang ditunggu-tunggu sama orang Yahudi. Wah, kita nih harus duluin mereka. Jangan sampai kemudian Yahudi yang pada ikutan Nabi Muhammad, akhirnya kemudian mereka yang dapat mengalahkan kita, menindas kita, gitu ceritanya. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad, mereka minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hingga kemudian 17-17-nya menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Pulang, dakwah, ngajakin teman-temannya, tetangganya gini gitu segala macam, pelan-pelan keluarganya masuk Islam. Sampai kemudian tahun berikutnya, tahun ke-12 dari kenabiannya Nabi besar Muhammad SAW, mereka tuh udah banyak jumlahnya, udah ya ratusan orang lah gitu. Mereka kemudian berangkat 70 orang dari laki-laki dan perempuan berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji pura-puranya. Gitu ya. Benar sih ngerjain ibadah haji dengan tata cara agama yang terdahulu, tapi yang terutamanya adalah ingin membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Di antara mereka ada Nasibah ini sama anaknya yaitu Habib bin Zaid. Suaminya juga sama, dia bawa anaknya yang Abdullah itu.
Teman-teman sekalian saya muliakan, datang ke sana mereka menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Nah, Nabi Muhammad mengutuskan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Mus'ab ini teman-teman gantengnya luar biasa. Salah satu dari cowok-cowok idaman di masa itu. Sampai kalau dia jalan tuh cewek-cewek tuh kayak yang mendadak gatel tenggorokannya gitu, kayak yang Mus'ab gitu. Jadi rupa-rupanya cewek agresif tuh dari dulu. Kamu kalau ngelihat cowok ganteng terus senyum-senyum, lirik-lirik gitu, itu mah purba. Bukan cewek keren tuh, ya kan? Tapi ketika melihat cowok yang ganteng, kamu menundukkan kepala, menundukkan mata, menundukkan pandangan, nggak mau lihat karena berharap rahmat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu baru keren. Kalau yang modelannya godain cowok-cowok gitu, kalau dia ganteng, itu mah purba itu, manusia dulu kuno. Nggak modern sama sekali ya, nggak keren sama sekali. Yang modern yang dibawa sama Islam nih, cewek-cewek terhormat, perempuan-perempuan mulia. Jadi Mus'ab tuh paling cakepnya orang di kota Mekah. Badannya bagus, lembut, akhlaknya baik dan wangi. Mus'ab. Sampai dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, udah tuh hidupnya buat Nabi Muhammad. Mereka pun segera datang ke emaknya Mus'ab, ibunya Mus'ab. Dia bilang, "Pok, nggak dengar kabar apa?" Orang Betawi ternyata. Anak empok no masuk Islam. Siapa bilang? Katanya gitu kan. Wow, udah rame deh tuh. Udah gampang dah, anak saya menurut, tenang, ntar saya bilangin juga keluar dia. Gitu. Akhirnya dia beneran. Mus'ab, lo inget bapak lo ab. Diminta ibunya buat keluar dari Islam. Mus'ab gak mau. Ibunya ngambek. Mus'ab didiemin, cuekin. Ini ala emak-emak banget dah. Akhirnya Mus'ab tetap aja, "Ibu, ini tuh agama Islam, agama yang benar. Yuk, ibu juga masuk Islam yuk. Kamu tuh tahu ibu anak yang nurut sama ibu. Tapi kenapa kamu sekarang kayak begini nih gara-gara kena sihir-sihirnya Muhammad nih?" "Enggak gitu, Bu. Nabi Muhammad bukan tukang sihir. Ibu dengerin deh, coba deh. Coba ya, ibu sekarang saya mau bacain Al-Quran." Enggak mau. Udah pokoknya ibu gak mau tahu deh, kamu mesti harus keluar banget pokoknya dari Islam. Wah, udah nih. Mus'ab tetap aja dalam keislamannya. Sebab la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Sampai ibunya memutuskan buat mogok makan. Berarti tuh mogok makan yang sekarang ada. Kita tahu inspirasinya dari mana. Dari emaknya Mus'ab. Insya Allah ya, dia revolusioner dalam urusan pengambekan. Di sini ada ibu-ibu yang kalau ngambek sama suaminya diajakin makan gak mau. Mendadak langsung kenyang. Enggak. Ini loh kesukaan kamu. Enggak. Kamu sangat purba sekali ya. Masya Allah. Beneran gak mau makan, gak mau minum teman-teman. Itu ya sampai sehari. Mus'ab udah bujukin, "Bu ayo makan Bu." Enggak.
Ayo Bu makan, kamu keluar dulu dari Islam. Jangan gitu dong Bu, saya nggak akan keluar dari Islam Bu, ibu harus tahu itu. Enggak, pokoknya enggak. 2 hari udah lemes banget. Tambah kalau Mus'ab datang, gue udah tambah lemes banget tadi. Ibu udah mau mati nih Mus'ab. Kalau gitu ibu makan, nggak mau makan. Pokoknya kamu belum keluar dari Islam, ibu nggak mau makan gitu kan. Ibu ayo makan Bu gitu. Saya bayanginnya aja lucu banget nih momen. Luar biasa ibunya Mus'ab. Sampai hari ketiga teman-teman. Hari ketiga. Akhirnya beneran juga tuh nggak mau makan. Hari ketiga Mus'ab udah mulai khawatir kan. Ini kan 3 hari nggak makan, nggak minum, mati dong nih. Nggak tahu ya kalau nggak ada Mus'ab dia diam-diam minum gitu. Tapi maksudnya setahu Mus'ab emang bener-bener lemes banget gitu. Sampai tipis banget perutnya gitu kan. Sampai udah nggak berdaya di atas tempat tidur gitu. Akhirnya Mus'ab menyampaikan ucapan yang benar-benar kuat. Dia bilang, Bu ibu harus denger ini. Andai ibu punya 100 nyawa. Keluar di hadapan saya satu demi satu. Untuk saya meninggalkan agama ini tidak akan pernah saya tinggalkan. Ibu harus tahu itu. Ibunya diem aja. Habis itu bilang, kalau gitu nasi uduk boleh. Ada aja. Aduh. Udah tuh akhirnya berhenti mogok makannya gitu. Dia mau makan akhirnya ya. Mus'ab bin Umair. Nah Nabi ngelihat nih Mus'ab nih orang dengan tampang yang bagus banget, cakep banget gitu. Nabi itu teman-teman kalau ngirim utusan selalu dilihatnya itu yang cakep. Jadi memang salah satu modal itu ya. Daiyah gitu emang seharusnya mesti cakep. Jadi maafkan saya atas segala keterbatasan. Ya Allah, ini udah usaha loh saya segini. Masya Allah. Jadi itu si Mus'ab tuh. Akhirnya diutuslah Mus'ab ngajarin Al-Quran kepada laki-laki dan perempuan. Orang pada masuk ke dalam agama Islam banyak tuh. Dari ajakannya Mus'ab bin Umair hingga tahun berikutnya mulailah Allah izinkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Jadi mulai itu berangkat rombongan demi rombongan demi rombongan.